Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Putri, mahasiswi jurusan Kimia dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas mengenai kimia komputasi. Mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah mengetahui apa itu kimia komputasi. Kita akan menjawab beberapa soal yang menyangkut tentang kimia komputasi ini. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kimia komputasi? Yang kedua, perbedaan teori, eksperimen, dan komputasi, dan peranannya dalam pengembangan ilmu kimia. Yang ketiga, apakah komputasi bisa menggantikan eksperimen? Yang keempat, apabila seorang mahasiswa kimia menulis persamaan reaksi dalam laporan menggunakan komputer dan program Microsoft Word, apakah ini disebut dengan kimia komputasi? Yang kelima, apa saja masalah kimia yang dapat diselesaikan dengan kimia komputasi? Keenam, istilah yang berhubungan dengan kimia komputasi. Ketujuh, mengapa kimia komputasi sangat diperlukan dalam penelitian. Yang kedelapan, manfaat kimia komputasi untuk penelitian, pengembangan materi baru, atau pengembangan obat. Kesembilan, apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan penelitian di bidang kimia komputasi. Yang ke-10, salah satu jenis software kimia komputasi yang diketahui. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kimia komputasi? Kimia komputasi adalah cabang kimia yang menggunakan hasil kimia teori yang diterjemahkan ke dalam program komputer melalui simulasi komputer untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya, maupun melakukan simulasi terhadap sistem-sistem besar seperti makromolekul yaitu protein dan sistem banyak molekul seperti gas, cairan, padatan, dan kristal cair, dan merupakan program tersebut adalah sistem kimia nyata. Soal yang kedua, perbedaan teori eksperimen dan komputasi dan peranannya dalam pengembangan ilmu kimia. Itu yang pertama, teori merupakan suatu analisis hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya pada sekumpulan fakta-fakta, dan dari kumpulan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan. Eksperimen adalah suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau mengenalkan suatu hipotesis atau yang mengenai dengan hubungan sebab akibat mengenai gejala. Komputasi adalah gabungan antara teori dan eksperimen yang diaplikasikan ke dalam program komputer untuk mengetahui struktur molekul suatu sentuhan. Ketiga, apakah komputasi bisa menggantikan eksperimen? Jawabannya tentu saja tidak. Komputasi tidak menggantikan eksperimen. Tujuan akhir dari kimia tidak akan berubah dengan pemodelan molekul. Pada tingkat praktis, kita ingin belajar bagaimana membuat suatu sintesis dan bagaimana menggambar suatu yang harus dibuat, yaitu analisis pada takaran tingkat kuat. Kita tak ingin mengetahui aturan yang menggambarkan perilaku kimia. Pendidikan kimia permodelan masih memerlukan pelatihan praktis dan eksperimen. Selain itu, juga memerlukan pelatihan dan penelitian. Soal yang keempat, apabila seorang mahasiswa kimia menulis persamaan reaksi dalam laporan menggunakan komputer, program Microsoft Word, apakah hal ini disebut dengan kimia komputasi? Jawabannya, tidak semua pekerjaan kimia yang memakai komputer merupakan kimia komputasi, tetapi kimia komputer harus dibangun oleh 3 pilar. Yang pertama, yaitu sistem kimia, teori kimia, dan hasil perhitungan komputer. Soal yang kelima, apa saja masalah kimia yang dapat diselesaikan dengan kimia komputasi? Masalah kimia yang dapat diatasi mekanisme reaksi, penentuan energi struktur transisi, memprediksi kemungkinan keadaan transisi yang terjadi, karena keadaan transisi tidak dapat diterangkan dengan eksperimen disebabkan perubahan yang cepat. Selanjutnya, keterbatasan dalam menjelaskan sistem rumit dan berbahaya, misalnya untuk reaksi pada tekanan dan suhu tinggi, tidak bisa menjelaskan sistem mikroskopik ataupun atomik seperti keadaan elektron dan lain-lain, masalah limbah kimia yang dihasilkan, serta waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Soal selanjutnya yaitu istilah yang berhubungan dengan kimia
kimia komputasi. Yang pertama yaitu PS, First and Stick. Yang kedua yaitu semi-empirical. Yang ketiga yaitu pemodelan solid state. Yang keempat yaitu dinamika molekul. Yang kelima, statistik mekanika. Yang keenam, termodinamika. Yang ketujuh, struktur properti hubungan. Yang kedelapan yaitu perhitungan simbolik. Yang kesembilan, kecerdasan buatan. Yang kesepuluh, visualisasi. 11. Teori fungsional kepadatan atau DFT. 12 yaitu molecular modeling. 13 yaitu molecular docking. 14 komputasi sains. 15 kombinasi linear orbital. 16 kimia molekul. 17 yaitu molecular operating environment atau MOE. 18 OP yaitu orbital view. 19 ab initio. 20 yaitu kimia kuantum. Soal selanjutnya. Soal yang ketujuh, kenapa kimia komputasi sangat diperlukan dalam penelitian? Jawabannya, karena kimia komputasi dapat mengatasi masalah-masalah dalam pengembangan kimia dan cara penyelesaiannya dapat disampaikan. Soal selanjutnya yaitu manfaat kimia komputasi untuk penelitian pengembangan materi baru atau penelitian. Yaitu perangkat lunak kimia komputasi yang dapat digunakan adalah seperti HyperCAM, yaitu memberikan fasilitas memadai untuk melihat bentuk molekul, menikmati vibrasi ikatan antar atom yang terekam sebagai spektra inframerah dan dinamika perubahan struktur molekul akibat pengaruh sistem reaksi. Yang kedua, yaitu desain obat merupakan proses interaksi dengan penentuan senyawa yang menunjukkan sifat biologi penting dan diakhiri dengan langkah optimasi, baik dari profil aktivitas maupun dari sintesis senyawa. Selanjutnya yaitu untuk menemukan titik awal untuk sintesis dan laboratorium. Selanjutnya untuk menjelajahi mekanisme reaksi dan menjelaskan pengamatan pada reaksi di laboratorium. Soal yang ke-9, apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan penelitian pada bidang kimia komputasi? Yang pertama yaitu aplikasi. Yang kedua, metode perhitungan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, yaitu waktu. Soal yang terakhir, yaitu satu jenis software kimia komputasi yang diketahui. HyperCAM. HyperCAM adalah suatu aplikasi kimia komputasi yang relatif mudah untuk digunakan karena sifatnya yang langsung bisa menunjukkan tampilan dari apa yang hendak kita buat. Software ini dapat digunakan untuk menggambarkan struktur kimia, optimasi biografi dengan berbagai macam model, studi molekuler dengan tiga dasar, dan studi ISAA, dan lain-lain. Sekian video saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Di bawah video ini ada tombol like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol mana yang kalian pilih. Jangan lupa komen. Terima kasih.